Manajemen pemeliharaan DOC umur 0-35 hari. 1. Manajemen kandang. A. Persiapan sebelum check-in. Sanitasi seluruh kandang dan peralatan disemprot dengan formalin atau HS30. Setelah itu kering kandang. Kemudian masukkan sekam serta diberikan koran di atasnya setebal 4-10 cm. Persiapan semua peralatan seperti heater, baby chicks, tempat minum dan lain-lain. Kemudian atur suhu 34 derajat Celcius sebelum DOC masuk. B. Brooding atau masa pemeliharaan 0-20 hari. Suhu diatur tetap pada kondisi kurang lebih 34 derajat Celcius. Kemudian ciri ayam yang kedinginan yaitu berkumpul dekat heater, kalau kepanasan menjauhi heater dan mengalami planting. Lacting dilakukan selama 24 jam. Interval diturunkan dari atas jika DOC kepanasan. Kebutuhan alat dan fungsinya. Tempat minum sebagai wadah minum terdapat dua jenis yaitu manual dan otomatis. Baby chick sebagai wadah pakan, termohydro digital untuk melihat suhu dan kelembapan. Ada gasolek sebagai penghangat dengan kapasitas 1 gasolek per 1000 ekor. Lampu 3 watt per 3 meter kuadrat sebagai penerang dan penghangat. Tandon sebagai wadah penyimpan air, sekam dan koran sebagai alas, terpal sebagai dinding, kipas sebagai sirkulasi udara saat umur lebih dari 20 hari, gas sebagai alat untuk menyalakan gasolek, kapasitas umurnya 13 kg untuk 2 hari. Timbangan digital untuk mengukur bobot DOC secara kumulatif. Ya, ada manajemen pakan untuk jumlah kebutuhan pakan, yaitu perhitungannya sebanyak 11 gram per ekor untuk umur 0-35 hari, dengan kandungan protein kasar yaitu 22% untuk umur 0 hingga 4 minggu, dengan jenis pakan berbentuk crumble atau butiran. Untuk manajemen pemberiannya, pakan diberikan secara ad libitum pada pagi hari dan jika kekurangan dari perhitungan akan terus ditambah. Untuk air minum diberikan sebanyak 2 kali, yaitu pagi dan sore hari. Untuk pagi hari ditambahkan dengan vitamin. Manajemen kesehatan DOC. Yang pertama dapat dilakukan penyemprotan dengan disinfektan untuk kandang kosong dan untuk orang yang masuk ke kandang. Yang kedua, terdapat kandang isolasi dengan chick guard untuk ayam yang sakit. Program vaksinasi. Untuk umur 1 hari, vaksinasi dapat dilakukan yaitu NDIB dengan aplikasi spray. Untuk umur 7 hari, Gumboro Alive dengan aplikasi tetes mulut. Untuk umur 14 hari, Gumboro Alive dengan tetes mulut. Kemudian ND Gumboro Kill dengan subkutan 0,25 mili. Untuk umur 36 hari yaitu NDIB Live dengan tetes hidung dan AIDS1 intramuskular dada sebanyak 0,5 mili. Untuk pengobatan dapat disiapkan sorbitol atau Argulas sebagai sumber energi saat DOC datang, neomeditril untuk penyakit kolera, RD kompleks dan kolibaksilus, amotrol untuk mengontrol amonia, dan yang terakhir Paramix mengandung paracetamol untuk anti nyeri pada ayam. Baik, yang selanjutnya adalah manajemen pemeliharaan ayam pullet. Yang pertama adalah manajemen perandalan, di mana manajemen perandalan sendiri ini meliputi 2 poin. Yang pertama adalah persiapan sebelum check-in, lalu yang kedua adalah kondisi kandang. Nah, untuk persiapan check-in sendiri pada ayam pullet sendiri ini adalah yang pertama kita memperhatikan terkait sanitasi yang ketat pada kandang, yaitu contohnya sebagai kita menyemprotkan disinfektan berupa formalin pada kandang. Lalu yang kedua adalah pengistirahatan kandang kurang lebih selama 2 minggu. Lalu yang ketiga adalah menyiapkan peralatan seperti nipple dan tempat pakan. Lalu poin yang kedua mengenai kondisi kandang. Nah, kondisi kandang pada ayam pullet sendiri ini adalah perlu diperhatikan terkait manajemen lighting pada ayam pullet. Nah, biasanya sendiri untuk ayam pullet sendiri ini lightingnya adalah kurang lebih 5-9 jam. Kemudian selanjutnya ada peralatan perkandangan. Yang pertama, nipple. Fungsinya yaitu sebagai tempat minum otomatis yang diberikan pada ayam secara ad libitum atau tidak terbatas. Yang kedua, ada alat penggoreng pakan. Yang ketiga, ada paralon untuk tempat pakan. Yang keempat, ada tandon air untuk menyimpan air. Yang kelima, ada penggaris untuk mengukur panjang say. Dan yang keenam, ada timbangan kecil untuk menghitung keseragaman ayam. Untuk pemberian pakan dan air minum dapat diberikan 110 gram per ekor untuk ayam umur 15-17 minggu. Sedangkan untuk umur 17 minggu ke atas bisa diberikan 120 gram per ekor per hari. Pakan tersebut bisa diberikan 2 kali sehari, yaitu dengan takaran 40% di pagi hari dan juga 60% di sore hari. Untuk pemberian airnya bisa diberikan secara ad libitum atau tidak terbatas. Manajemen kesehatan pada ayam pullet yang pertama itu ada biosecurity, contohnya penyemprotan dengan disinfektan untuk orang yang masuk ke kandang dan juga terdapat kandang isolasi untuk ayam yang sakit. Yang kedua itu ada vaksinasi umur 14 itu vaksin NDLive aplikasi tetes mata dosis 0,1 per ekor.
Pada umur 15 itu NDI-BIDS triple, itu ada injek untuk dosis 0,2 sampai 0,25. Yang ketiga ada umur 17 sampai 18 hari, itu ND-Life, itu aplikasi tetes mata, tetes hidung, atau cekok mulut. Yang keempat itu umur 24 sampai 25, itu IBD triple, itu untuk aplikasi injek. Yang terakhir itu ada pengobatan. Yang pertama itu ada Vermixon untuk membasmi cacing, insektisida untuk semut, Franky, gurem, dan lalat. Yang ketiga ada Amatrol untuk mengontrol amonia, ada Neo Antisep untuk disinfektan, dan ada Trastres untuk meningkatkan daya tahan tubuh ayam. Yang terakhir itu ada Fitera untuk penyembuhan penyakit akibat infeksi bakteri Coryza dan CRD. Pemelihara ayam petelur Pasaraya meliputi pada umur 20 minggu sampai 150 minggu ada manajemen peralatan dan manajemen pemeliharaan. Manajemen peralatan kandang meliputi silo sebagai tempat pakan, hopper sebagai tempat pengangkutan pakan, blower sebagai tempat keluarnya sirkulasi udara, cooling pad sebagai tempat masuknya sirkulasi udara, dan scraper sebagai pembersih kotoran. Pengecekan nipal dilakukan pada siang hari dengan melihat kondisi ayam, apakah ayam tersebut itu minum dengan aman, dan tentunya pengecekan nipal ini dilakukan 1 hari 1 kali. Pembersihan area kandang, penyemprotan kandang. Selanjutnya, manajemen pemeliharaan, pemberian pakan pada pagi hari jam 7 sampai dengan selesai, dan pada siang hari jam 13.30 WIB sampai dengan selesai. Pengutipan telur pada kandang klosos menggunakan Niagara pada pukul 2 sampai dengan selesai, dan pada kandang klosos umumnya jam 2 sampai jam 3 sore. Pemberian multivitamin dilakukan pada air minum maupun pengocoran. Komposisi pakan dan kandungan nutrisi meliputi jagung PK 18%, sedangkan untuk EM 3.200. Sedangkan untuk bekatul PK 13, kemudian untuk LK 2,52%, kemudian untuk konsentrat PK minimal 32%, sedangkan untuk SK 12%, tepung ikan PK 53,62%, sedangkan SK 2,98%, kemudian untuk tepung batu kalsium 38%, kemudian untuk premix 0,5%. Untuk aturan keperluan langsung per ekor umur 34 minggu sampai akhir itu membutuhkan 120 gram. Penyakit yang sering menyerang ayam layar meliputi ND, IB, AI, kanibal, ILT, gumboro, dan Coryza. Pencegahan dan pengobatan yang dapat dilakukan yaitu dengan penerapan biosecurity, melakukan program vaksinasi, penerapan sanitasi, dan pemberian multivitamin dan antibiotik. Selanjutnya, ada penerapan recording yang meliputi HD atau Hande, yang merupakan perhitungan produksi telur dibagi jumlah populasi ayam saat itu. Selanjutnya ada feed intake, merupakan perhitungan pemberian pakan per hari. Deplesi, yaitu jumlah kematian pada hari itu. FCR atau feed conversion ratio, merupakan jumlah pakan yang dikonsumsi untuk menghasilkan 1 kg telur. HH atau hen house, merupakan perhitungan produksi telur dibagi jumlah populasi ayam awal. Blitar 1, Blitar maju.